Hai semuanya, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin mau ngasih satu cerita drama yang romantis dan bikin kamu penasaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Karena like and subscribe itu gratis. Biar kami terus semangat bikin ulasan cerita drama yang seru-seru. Nggak usah lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cus! Di tengah kota Beijing yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung kaca menjulang tinggi. Gedung itu milik seorang pria yang dikenal seluruh dunia bisnis sebagai simbol kesempurnaan. Liang Yichen, tampan, muda, jenius, tapi dingin seperti salju yang tak pernah mencair. Semua orang menghormatinya, tapi tak satu pun berani mendekat. Ia seperti lukisan indah di dinding museum, memukau tapi tak boleh disentuh. Namun, di balik tatapan dingin itu, ada luka yang tak pernah disembuhkan oleh waktu. Di sisi lain, kota, hidup Lin Xinya, gadis manja yang terbiasa dimanjakan oleh dunia. Setiap pagi dimulai dengan kopi mahal, setiap malam ditutup pesta dan tawa. Ia percaya hidupnya sempurna, sampai semuanya hancur dalam satu hari. Ayahnya bangkrut, hartanya disita, sahabatnya menjauh, dan gadis manja itu mendadak tidak punya siapapun. Namun ketika semuanya terasa berakhir, datang seorang pria berpakaian hitam, menawarinya selembar surat, sebuah perjanjian pernikahan, dan nama di surat itu adalah Liang Yichen. Pernikahan tanpa cinta, tanpa senyum, tanpa pelukan. Di hari pertama setelah menikah, Yichen bahkan tak pulang. Ia memilih tidur di kantor, dan Xinya duduk sendirian di meja makan yang terlalu besar, menatap piring kosong di hadapannya. Rumah itu dingin, sunyi, hanya suara jam dinding yang terus berdetak, mengingatkannya bahwa waktu masih berjalan, meski hatinya berhenti. Namun, malam itu hujan, dan saat hujan turun paling deras, mobil Xinya mogok di tengah jalan. Ia berjalan sendirian tanpa payung, basah, lelah, dan hampir menyerah, hingga suara mesin mobil berhenti di belakangnya. Pintu terbuka, langkah berat mendekat. Liang Yichen berdiri di sana, basah kuyup. Tanpa berkata apapun, ia melepaskan jasnya, menutupi kepala Xinya, dan menggandeng tangannya. Pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya, dinginnya sedikit mencair. Sejak malam hujan itu, Yichen mulai berubah. Ia masih jarang bicara, tapi kini pandangannya lebih lembut. Ia mulai memperhatikan Xinya dari kejauhan saat ia memasak, saat ia tertidur di sofa, bahkan saat ia diam menatap langit. Dan Xinya mulai menemukan keberanian baru. Ia tak ingin hanya menjadi istri di atas kertas. Ia ingin mengenal pria yang kini menjadi suaminya. Pria yang ia pikir dingin, tapi ternyata sedang belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Hari demi hari berlalu, dan senyum kecil Yichen mulai muncul, sekilas tapi nyata. Namun, cinta tak pernah datang tanpa luka. Suatu siang, Xinya membuka laci meja kerja Yichen dan menemukan sebuah foto lama. Foto seorang gadis kecil bersama seorang anak laki-laki. Di belakangnya tertulis, Xinya dan Yichen, tahun 2003. Ia tak ingat pernah mengenalnya saat kecil. Namun dari tatapan Yichen sore itu, semuanya perlahan terjawab. 20 tahun lalu, sebuah kebakaran besar merenggut keluarga Yichen. Namun sebelum itu, ia sempat menyelamatkan seorang gadis kecil yang pingsan di pelukannya. Dan gadis kecil itu adalah Lin Xinya. Ternyata, Yichen sudah mengenalnya sejak lama. Dan sejak saat itu, ia hidup hanya dengan satu alasan: melindungi gadis yang dulu tak sempat ia selamatkan sepenuhnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Xinya mulai memahami dinginnya Yichen bukanlah kebencian, tapi ketakutan. Ketakutan kehilangan lagi. Ia mulai membiasakan diri dengan keheningan mereka. Mulai mencintai dengan cara sederhana.
Satu pesan setiap pagi, satu senyum setiap malam. Dan entah sejak kapan, Yichen mulai membalas pesan itu. Singkat, tapi tulus. Mereka tidak pernah saling mengucap cinta, tapi dunia di antara mereka perlahan mencair, hangat, tenang, dan damai. Namun kebahagiaan selalu datang dengan bayangan. Suatu hari, seorang wanita bernama Sulian muncul di kantor Yichen. Desainer muda dengan wajah lembut yang entah kenapa membuat Yichen tampak gelisah setiap kali melihatnya. Cinya mulai merasa ada jarak lagi. Yichen sering lembur, sering menghindar, dan malam-malamnya kembali sepi. Rasa takut mulai tumbuh. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena ia tahu cinta bisa hilang, bahkan tanpa alasan yang jelas. Suatu hari di satu malam, Cinya mengikuti Yichen secara diam-diam, dan apa yang ia temukan mengubah segalanya. Sulian bukanlah selingkuhan, ia pasien di rumah sakit, menderita penyakit langka, penyakit yang sama dengan ibu Yichen dulu. Dan lebih mengejutkan lagi, penyakit itu diturunkan, Yichen juga mengidapnya. Jadi itulah alasannya. Alasan ia menjaga jarak, alasan ia menahan cinta. Ia takut meninggalkan Shinya dalam kehilangan yang sama seperti dulu. Tapi cinta tak pernah mengenal logika. Shinya menolak menyerah. Ia mencari pengobatan, menemani Yichen dalam setiap pemeriksaan, bahkan menandatangani surat donasi darah setiap minggu. Ia tahu waktu mereka terbatas, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin bersamanya sampai akhir. Musim semi datang, bunga sakura bermekaran di halaman rumah. Hari itu, Yichen menulis surat terakhir untuk Shinya. Terima kasih sudah membuatku ingin hidup, meski aku tahu hidupku sebentar. Namun keesokan paginya, tubuhnya melemah. Dokter berkata, mungkin ini akhir. Shinya menatapnya dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Tapi ketika semua orang siap melepas, Yichen membuka mata. Keajaiban terjadi. Penyakitnya menghilang tanpa penjelasan medis apapun. Hasil tes menunjukkan tubuhnya bersih, detak jantungnya stabil. Shinya menangis, tapi kali ini karena bahagia. Mereka berdua kembali seperti dulu. Tertawa, berjalan bersama, bahkan mulai membicarakan bulan madu ke Eropa. Kebahagiaan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Namun, kenyataan selalu menyimpan sisi lain. Sehari sebelum keberangkatan, Shinya menerima sepucuk surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat. Yang hidup sekarang bukan Liang Yichen yang kau kenal. Awalnya ia mengira itu lelucon. Namun malamnya, rasa penasaran membawanya membuka laptop Yichen. Di dalam folder medis pribadi, ia menemukan file dengan kode aneh. Isi file itu membuat darahnya berhenti mengalir. Dokumen transplantasi otak parsial. Nama pasien donor, Liang Yichen. Nama penerima, Sulian. Dunia Shinya runtuh seketika. Ternyata, operasi yang menyelamatkan Yichen bukan keajaiban semata. Sebagian pikirannya kini bukan lagi miliknya sendiri. Sebagian jiwanya kini hidup bersama kesadaran orang lain. Mungkin itu sebabnya tatapannya terasa berbeda. Lebih hangat, tapi juga asing. Namun bagaimana mungkin ia berhenti mencintai? Ia telah jatuh cinta pada setiap bagian dari pria itu, baik yang dulu maupun yang sekarang. Malam itu, Shinya duduk di balkon, menatap langit. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya berbisik pelan, meminta waktu berhenti, meski hanya sebentar, karena ia tahu cinta mereka sudah melampaui logika, tubuh, bahkan kematian. Cinta seorang bos yang dingin dan seorang istri yang terlalu manja untuk menyerah. Dan di balik setiap kehangatan yang tampak abadi, selalu ada rahasia yang tidak pernah selesai diceritakan.